Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat terbang Indonesia yang diselamatkan oleh Buruk. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Kapten Arya, yang tadinya tenang mengawaki pesawat rute Jakarta-Medan di ketinggian 30.000 kaki, mendadak merasakan getaran hebat di kemudi sambil melihat lampu peringatan menyala di seluruh panel kontrol. "Sinta, periksa sumber listrik darurat," seru Kapten Arya dengan suara tegang, sementara kopilot Sinta memeriksa sikring dan menyadari bahwa sebagian besar alat vital telah kehilangan daya. Turbulensi yang mengguncang lambung pesawat semakin parah, membuat awak kabin kesulitan berjalan, sedangkan para penumpang mulai tampak khawatir dan menanyakan kondisi penerbangan. Dalam kondisi tertekan, Kapten Arya mengingatkan dirinya untuk mengucap bismillah, sebab ia yakin hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka dari bahaya yang sedang mengintai. Kopilot Sinta kemudian mengamati layar navigasi yang berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total, sehingga mereka kehilangan panduan arah di tengah awan hitam pekat. "Pak Kapten, kita tak punya sistem navigasi digital lagi," bisik Sinta sambil memegang erat sabuk pengamannya, karena guncangan semakin keras dan kabin terasa sesak. Kapten Arya meraih mikrofon untuk menghubungi menara pengawas, namun frekuensi radio tiba-tiba terputus, menandakan mereka benar-benar terisolasi di tengah langit yang gelap. Dalam kebingungan dan kegalauan, terdengar suara muadzin yang diputar salah satu penumpang melalui ponsel, seolah mengingatkan bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Kapten Arya menenangkan dirinya dengan istighfar, lalu meminta Sinta menyiapkan prosedur pendaratan darurat di laut jika memang tak ada pilihan lain. Pesawat pun kehilangan ketinggian dengan cepat, sementara jeritan beberapa penumpang menggema, menyadarkan Kapten Arya bahwa satu-satunya harapan kini hanyalah keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Malam yang gulita tanpa seberkas cahaya bintang membungkus pesawat, dan kilatan petir menari di kejauhan, sementara turunnya tekanan kabin memaksa awak kabin untuk segera membagikan masker oksigen. Kapten Arya masih berupaya menstabilkan ketinggian, berseru, "Sinta, kita harus cari celah di antara awan-awan cumulonimbus ini, kalau tidak saya bisa rusak." Dan Sinta segera merespons dengan mengaktifkan radar cuaca manual seadanya. Suara guntur menggelegar membelah keheningan malam, memicu ketakutan lebih lanjut di antara para penumpang, sedangkan Kapten Arya terus melafalkan doa dalam hati agar Allah memberi petunjuk. Cahaya lampu kabin yang redup mulai berkelip, menandakan adanya gangguan listrik serius. Lalu tim teknisi penerbangan darurat yang kebetulan ada di bangku penumpang pun turut panik. "Pak, semua sekring cadangan sudah saya coba pasang, tetapi sistem kelistrikan masih lumpuh," teriak salah satu teknisi, membuat Kapten Arya menekan tuas autopilot manual demi mencegah kemudi total loss. Keadaan makin genting karena Sinta melaporkan bahwa indikator bahan bakar menurun lebih cepat dari perkiraan, menimbulkan kecurigaan adanya kebocoran yang tak terdeteksi. "Baca doa Bu, baca doa," ujar seorang pramugari kepada ibu hamil di bangku belakang, sembari menenangkan tangisan seorang anak kecil yang ketakutan melihat kilat berdentum di luar jendela. Kapten Arya memutuskan untuk menurunkan pesawat ke ketinggian yang lebih rendah demi mencari udara yang lebih stabil, namun angin kencang justru menghempaskan badan pesawat hingga membuat awak kabin terjatuh. Tidak ada satupun sinyal darurat yang berhasil terkirim karena pemancar ELT, Emergency Locator Transmitter, juga dilaporkan mati, seolah-olah seluruh perangkat komunikasi telah dikuasai gelapnya malam. Di tengah kepanikan, Kapten Arya teringat kata-kata Ustadz di pengajian keluarga, bahwa menegakkan sholat dan memohon perlindungan Allah adalah cara terbaik ketika segala ikhtiar manusia tak mampu lagi diandalkan. Pesawat yang semakin kehilangan ketinggian itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara lantunan zikir halus yang menggema di atas atap kabin, seolah berasal dari luar pesawat namun terdengar jelas di telinga setiap penumpang. "Pak Kapten, apakah Bapak mendengar sesuatu?" tanya Sinta sambil menoleh, dan Kapten Arya mengangguk ragu-ragu, mengira hal itu mungkin efek samping kelelahan atau stres. Suara zikir yang semakin kuat dan berirama menenangkan membuat sebagian penumpang takjub, sedangkan yang lain memandang keluar jendela sambil berusaha mencari sumber suara tersebut. Pak Abdul, seorang penumpang yang dikenal rajin bersedekah, spontan berucap, "Subhanallah, mungkin ini pertolongan dari Allah," sambil memejamkan mata dan bersyukur karena merasakan ketenangan mendadak. Di kursi barisan depan, seorang pemuda bernama Raffi pun terbangun dari tidurnya. Ia mengira sedang bermimpi namun tak dapat menepis kesejukan yang menjalar di hatinya saat mendengar zikir itu.
Petir yang tadi menggelegar seakan mereda, memberikan sedikit harapan bagi Kapten Arya yang masih berjuang mengendalikan kemudi walaupun alat bantu navigasi belum juga pulih. "Teman-teman, rapatkan sabuk pengaman, kita belum tahu apa yang terjadi," seru seorang pramugara muda yang terus mengingatkan prosedur keselamatan, sembari menahan kegelisahan di benaknya. Kopilot Sinta meneliti lagi peralatan di kokpit, berharap ada celah untuk memperbaiki sistem kelistrikan, namun tetap saja semua indikator tetap gelap tanpa ada harapan menyala. Keajaiban pun berlanjut ketika suara zikir berubah menjadi seruan tahlil yang bergemuruh, seolah ribuan suara malaikat bergabung memohon perlindungan Allah dari mara bahaya. "Ya Allah, lindungilah kami," bisik Kapten Arya dengan mata berkaca-kaca. Dan saat itulah, dengan tak terduga, lampu kabin menyala singkat seakan menerima sinyal aneh dari luar. Di antara hempasan awan gelap dan kilat yang masih sesekali menyambar, terlihat seberkas cahaya putih berbentuk lingkaran di depan kaca kokpit, memberikan kilauan intens yang kontras dengan kegelapan malam. Kapten Arya menggosok matanya, berusaha memastikan penglihatannya tidak menipunya, sementara Sinta berseru, "Pak, itu seperti lingkaran bercahaya yang tidak pernah saya lihat di layar radar cuaca manapun." Bunyi gemuruh pesawat masih terdengar, namun anehnya cahaya itu tidak terpengaruh badai, seakan memiliki medan pelindung sendiri dan menembus pekatnya awan dengan leluasa. Beberapa penumpang yang melihat keluar jendela spontan melantungkan takbir, sebab mereka merasa telah dihadapkan pada tanda kebesaran Allah yang tidak sanggup dijelaskan akal manusia. Dalam suasana hening berbalut decak kagum dan ketakutan, Pak Abdul berucap, "Kita harus berbaik sangka, semoga ini petunjuk bagi kita semua," sambil memimpin doa bersama. Cahaya misterius itu tampak memutari pesawat, seolah menuntun arah tertentu, tetapi Kapten Arya belum berani mengambil tindakan lantaran khawatir hal itu hanya fenomena optik yang bisa menyesatkan. "Kapten, apakah kita mengikuti cahaya itu?" tanya Sinta, sembari menatap panel altimeter yang menunjukkan penurunan ketinggian semakin drastis. Kapten Arya terdiam sesaat, menguatkan hati dengan istighfar, lalu berkata, "Kita mencoba mengarah ke cahaya itu, karena saya yakin kita tak punya opsi lain," disertai tarikan tuas kemudi yang perlahan mengubah haluan. Ajaibnya, ketika pesawat berbelok mengikuti cahaya tersebut, guncangan turbulensi sedikit mereda, meskipun masih terasa goyangan ringan yang menandakan risiko tetap ada. Dalam hati, Kapten Arya berserah diri, berharap cahaya itu menjadi jawaban atas doa mereka, meski seluruh logika penerbangan menolak adanya keberadaan entitas semacam itu di tengah badai. Saat pesawat mendekati lingkaran cahaya, tampak sesosok makhluk bersayap bercahaya menyerupai kuda bersinar, yang tubuhnya bersinar keperakan dan memiliki wajah bercahaya dengan pancaran ketenangan. "Kapten, apa itu?" tanya Sinta dengan napas tertahan, karena ia tak percaya pada penglihatannya, sementara beberapa penumpang menjerit kecil dan ada pula yang bersujud memuji kebesaran Allah. Makhluk tersebut, yang diidentifikasi oleh Pak Abdul sebagai buruk, terbang sejajar dengan jendela kokpit, seakan menatap langsung ke arah Kapten Arya dan kopilot Sinta dengan tatapan teduh. "Subhanallah, ini makhluk yang diceritakan dalam Isra Miraj Nabi Muhammad," ujar Pak Abdul dengan suara gemetar, lalu seluruh penumpang menoleh padanya penuh rasa takjub. Buruk itu tampak menegakkan tubuhnya, membuka kedua sayapnya yang berkilauan, dan kemudian mengeluarkan desiran angin lembut, mengimbangi guncangan pesawat yang mulai stabil. Sinta, dengan nada suara yang masih terkesima, berkata kepada Kapten Arya, "Pak, rasanya saya merinding, seolah buruk ini menuntun kita di tengah kegelapan malam." Kapten Arya, yang telah berkali-kali mengagumi keajaiban Allah, akhirnya menegaskan hatinya bahwa mereka sedang diberi pertolongan langit, dan ia memutuskan untuk tetap mengikuti manuver makhluk tersebut. Di barisan penumpang, terdengar tangisan haru beberapa orang yang menyaksikan kehadiran buruk, sedangkan pramugari memimpin pembacaan surat Al-Fatihah agar hati semua penumpang semakin mantap. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, buruk memposisikan diri tepat di sisi kanan pesawat, seakan memberi isyarat bahwa ia siap membantu mengangkat beban pesawat yang nyaris jatuh. "Mari kita pasrah dan yakin," ucap Kapten Arya, lantas menggenggam mikrofon kabin dan berkata, "Kepada seluruh penumpang, mari kita zikir bersama, memohon perlindungan Allah atas kejadian yang sungguh luar biasa ini." Buruk raksasa itu kemudian meluncur pelan di bawah sayap kanan pesawat, mengibaskan ekornya yang bercahaya bak kilau permata, lalu pesawat mendadak terasa lebih ringan seolah ada tangan gaib yang menahan gravitasinya. Kapten Arya, terkejut oleh kemudi yang tiba-tiba menjadi lebih stabil, berkata, "Sinta, kita baru saja diangkat oleh sesuatu yang tampaknya datang dari makhluk itu," sambil memeriksa altimeter yang menunjukkan kenaikan ketinggian.
Penumpang yang mulanya panik kini mulai merasa tenang, karena pesawat tampak menanjak perlahan tanpa guncangan besar, meskipun badai petir masih mengintai di sekeliling. Seorang pramugari melaporkan kepada Kapten Arya bahwa tekanan kabin mulai kembali normal, padahal sistem pressurization belum berhasil diperbaiki secara teknis, membuat semua orang hanya bisa bersyukur. "Pak Abdul, kira-kira apa maksud Allah dengan mengirimkan buruk ini?" tanya seorang penumpang muda, dan Pak Abdul menjawab lembut, "Mungkin Allah ingin menguji keyakinan kita, Nak." Buruk di luar sana menciptakan cahaya menyilaukan yang menembus kabut malam, sehingga pilot dapat melihat jalur cerah menembus awan-awan cumulonimbus yang berbahaya. "Pak Kapten, alat komunikasi masih belum berfungsi," kata Sinta, sambil mengetuk panel radio. Namun Kapten Arya menjawab, "Tidak apa, kita ikuti buruk dan kekuatan Allah, walau tetap berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan." Dalam jeda singkat, terdengar suara dari kokpit belakang, "Allahu Akbar," yang diucapkan oleh seorang mekanik dadakan yang takjub menyaksikan keajaiban itu sambil berusaha memasang sekering tambahan. Kepanikan yang tadinya mendominasi kabin berangsur hilang, tergantikan oleh harapan dan rasa syukur, saat buruk perlahan tetapi pasti menuntun pesawat melewati dinding awan berbahaya. Melihat situasi mulai kondusif, Kapten Arya memberikan instruksi agar seluruh penumpang tetap tenang dan terus berdoa, sementara dirinya merasakan keyakinan yang mendalam bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu terbaik. Ketika pesawat berhasil menembus lapisan awan terakhir, terlihat hamparan langit cerah yang tidak lazim karena dipenuhi bintang berpendar terang, seakan menggambarkan jalur kosmik di luar jangkauan manusia biasa. Buruk yang memandu di depan tampak mengarahkan pandangannya ke ufuk yang menyala warna keemasan, membuat Kapten Arya sadar bahwa wilayah udara ini bukanlah bagian dari peta penerbangan yang ia kenali. Sinta, sambil menahan napas, berkata, "Pak, kita sudah keluar dari badai. Tapi sepertinya kita juga keluar dari jalur udara normal." Dan Kapten Arya hanya bisa mengangguk sambil menatap takjub pada pemandangan luar biasa itu. Beberapa penumpang yang melongok dari jendela menyebut bahwa mereka melihat sekilas lanskap seperti gerbang bercahaya. Namun dalam sekejap pemandangan itu berganti menjadi hamparan langit tak berujung. "Maha suci Allah, semua ini di luar nalar manusia," ungkap Pak Abdul, sambil menadahkan tangan dan berdoa agar perjalanan ini membawa hikmah, alih-alih musibah. Kapten Arya mengecek jam di tangannya dan melihat jarum jam yang seolah berhenti bergerak, membuktikan bahwa dimensi waktu di tempat ini pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Bismillahirrohmanirrohim, kita ikuti saja arahan buruk dan tawakal," ujar Kapten Arya mantap, sementara Sinta mencatat setiap perubahan instrumen untuk dokumentasi. Dalam kabin, penumpang mulai menggelar sholat di kursi masing-masing dengan tayamum darurat, menegaskan bahwa mereka menyadari kewajiban ibadah tidak boleh tertinggal meski dalam kondisi genting. Buruk kemudian meliuk perlahan, menuntun pesawat ke jalur yang tampak bercahaya di kejauhan, dan pada layar altimeter yang sempat padam kini tertera angka ketinggian yang mustahil dicapai pesawat komersial biasa. Terpesona oleh kebesaran Allah, sebagian besar penumpang menitikkan air mata, sementara yang lain hanya mampu terdiam, menyadari bahwa mereka sedang menjalani perjalanan spiritual yang tak akan pernah bisa dilupakan. Pada panel navigasi yang tiba-tiba menyala sekejap, Sinta melihat bahwa seluruh rute penerbangan komersial di peta digital telah menghilang, sehingga garis koordinat hanya menunjukkan titik kosong di tengah lautan tak bernama. Kapten Arya, dengan keteguhan hati yang terbentuk melalui berbagai ujian, berkata, "Tidak ada pilihan lain selain mengikuti petunjuk visual dari buruk ini, karena alat kita tak bisa diandalkan." Sementara itu, para penumpang mulai berembuk, dan salah satu dari mereka mengusulkan untuk melantunkan Al-Quran sebagai benteng rohani, lalu dipimpinlah pembacaan ayat-ayat suci yang menggema lembut di kabin. Pak Abdul dan beberapa orang yang memahami ilmu agama menenangkan penumpang lain, mengingatkan mereka bahwa ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menguji kekuatan iman dan keteguhan hati. Cahaya di luar pesawat kian mengerucut, membuat Kapten Arya merasa seolah-olah mereka sedang menyusuri terowongan langit, di mana horizon tampak menghilang dan digantikan warna-warni lembut menyilaukan mata. Sinta menatap kompas analog cadangan yang hanya berputar tanpa henti, menandakan bahwa arah magnetik telah kehilangan acuan, seakan bumi tak lagi memberi pengaruh. "Ini benar-benar di luar nalar sains penerbangan, Pak," ucap Sinta, dan Kapten Arya hanya membalas dengan desahan. Semua yang terjadi adalah atas izin Allah, tak ada yang mustahil baginya. Di tengah kekalutan, beberapa pramugari membagikan selimut dan air mineral, sembari menguatkan penumpang agar tetap menjaga kondisi fisik, karena mereka tidak tahu berapa lama lagi penerbangan akan berlangsung. Tiba-tiba, lampu kokpit kembali meredup, menunjukkan sisa energi listrik yang makin menipis,
namun kehadiran Buruk di luar jendela terus memancarkan sinar, seakan menjadi satu-satunya mercusuar keselamatan. Saat semua orang mulai gelisah, Kapten Arya kembali mengumumkan melalui pengeras suara, "Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, karena hanya dengan rahmat Allah lah kita dapat bertahan menelusuri rute yang tidak jelas ini." Mendadak, terdengar suara bergema di luar pesawat, menyerupai kalimat-kalimat zikir yang menggugah hati, dan hanya Pak Abdul yang memahami sebagian artinya. Lalu ia berujar, "Ini adalah peringatan agar manusia tidak lupa untuk bersujud padanya." Para penumpang, yang tadinya sedikit tenang, kembali diingatkan akan keberadaan Sang Halik yang menaungi segala sesuatu, sehingga beberapa orang menangis menyesali dosa, sementara yang lain menenangkan diri dengan terus berzikir. Sinta merasa merinding mendengar rangkaian kata sakral itu, dan bertanya pada Kapten Arya, "Apa kita harus melakukan sesuatu, Pak?" Namun Kapten Arya hanya menggeleng, "Kita dengar dan resapi, mungkin ini tanda cinta Allah." Di dalam kokpit, cahaya yang memancar dari mata Buruk makin jelas, seolah mencerminkan gerakan mulia yang hendak menunjukkan jalan keselamatan, membuat Sinta tertegun dalam diam. Kapten Arya kemudian berkisah singkat pada Sinta tentang pengalaman rohani yang pernah ia dengar dari guru ngajinya, di mana iman harus dibuktikan kalau logika manusia tak lagi menjadi pegangan. Badai yang tadinya mereda mendadak muncul lagi di sekitar mereka, tetapi anehnya pesawat tidak mengalami guncangan hebat, seakan selubung cahaya Buruk melindungi mereka dari terpaan angin kencang. "Pak, lihat itu," ujar Sinta seraya menunjuk panel eksekutif yang menampilkan kata-kata Arab tak dikenal, dan Pak Abdul membisikkan tafsirnya, "Itu artinya, kembalilah pada Tuhan MU dengan keridoan." Pesan spiritual ini kian memperkuat keyakinan semua orang, bahwa perjalanan mereka bukan sekadar pertarungan fisik menghadapi cuaca, melainkan juga panggilan untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Seorang penumpang bernama Anissa berseru, "Saya merasa bahwa Allah benar-benar mengawasi kita, saya tidak lagi takut," sambil tersenyum meski matanya masih basah oleh air mata. Momen sakral ini menjadi ujian iman di udara, saat semua orang menyadari bahwa keselamatan tidak pernah lepas dari kehendak ilahi, dan jalan pulang kini tergantung seberapa teguh mereka memegang keyakinan. Buruk menukik di depan pesawat dengan gerakan anggun, memancarkan semburat cahaya meneduhkan, seolah mengisyaratkan bahwa pesawat harus mengikuti belokan tajam ke arah selatan. Kapten Arya, menyaksikan sinyal visual tersebut, segera menarik kemudi sesuai arahan, sembari berucap, "Sinta, kita ikuti petunjuknya, walau saya tak tahu apa yang akan kita temui." Dalam suasana yang semakin khusyuk, terdengar lantunan merdu surat-surat pendek dari seorang penumpang yang hafal Al-Quran, menambah atmosfer teduh meski kabin sempat kelam. Beberapa detik kemudian, cahaya kokpit yang mati suri mendadak menyala kembali, menampilkan peta kosong yang berubah menampakkan garis melengkung seolah sedang menggambar jalur penerbangan baru. "Lihat, Pak, ada lintasan baru di sini, tapi tidak ada nama bandara," kata Sinta dengan nada setengah terkejut, membuat Kapten Arya mengusap wajahnya dan bersyukur ada tanda kemajuan. Buruk melesat ke sisi kiri pesawat, lalu mengepakkan sayapnya yang bersinar, menimbulkan pola cahaya yang tampak seperti simbol arah, sehingga Kapten Arya memahami bahwa mereka harus mempertahankan ketinggian saat ini. "Baik, jaga ketinggian di 34,000 kaki," perintah Kapten Arya sambil menyetel manual altimeter, kemudian berseru kepada Sinta, "Siapkan penurunan jika perlu, kita tak tahu kondisi di depan." Di antara para penumpang, Pak Abdul menafsirkan fenomena cahaya Buruk sebagai hidayah yang hanya diperoleh oleh mereka yang mau membuka hati, sementara Raffi, pemuda di barisan depan, mengaminkan nasihat tersebut. "Semoga kita semua pulang dengan selamat dan menjadi hamba Allah yang lebih taat," gumam Anissa, yang kini telah menenangkan bayinya setelah sebelumnya terbangun akibat guncangan hebat. Pesawat terus melaju mengikuti arahan Buruk, yang sesekali menengok ke belakang seakan meyakinkan bahwa semua orang di dalam pesawat sudah siap menempuh perjalanan selanjutnya yang syarat makna dan ujian. Setelah beberapa saat menembus langit tak dikenal, garis pantai yang berkilauan di bawah cahaya bulan mulai tampak, sehingga Kapten Arya memutuskan untuk menurunkan ketinggian demi mencari lokasi pendaratan. Buruk menggeser posisinya ke depan pesawat, menukik tajam lalu melayang di atas sebuah landasan yang nampak datar, walau tak terekam oleh radar pendaratan modern manapun. "Pak, pulau ini tidak ada di peta," desi Sinta sambil merinding, tapi Kapten Arya mengingatkannya bahwa mereka telah jauh dari rute normal, dan mungkin pulau ini adalah tempat perlindungan yang disediakan Allah. Pesawat berusaha mendarat dengan kecepatan minimum, sementara penumpang menahan napas, dan akhirnya roda pesawat menyentuh permukaan tanah yang terasa lembut, seolah bukan aspal melainkan hamparan pasir padat. Buruk melayang di sisi kanan,
seakan mengawasi proses pendaratan, lalu melontarkan sinar keemasan ke arah roda pendaratan, membuat penumpang yang menengok ke jendela berseru kagum, "Masya Allah!" Begitu pesawat berhenti sempurna, Kapten Arya mengumumkan bahwa mereka telah mendarat di daratan asing, dan meminta semua untuk tetap duduk tenang hingga keadaan luar dipastikan aman. "Pak Kapten, kita cek kondisi sayap dan mesin dulu," saran Sinta, dan Kapten Arya mengiyakan, lalu meminta beberapa awak kabin untuk mengamankan pintu darurat apabila diperlukan evakuasi. Begitu pintu dibuka, angin sejuk berembus masuk, membawa aroma hutan tropis yang menenangkan, sementara langit di atas pulau itu terlihat luar biasa cerah dihiasi bintang-bintang menari. Beberapa penumpang turun dengan hati-hati, melangkah di atas hamparan tanah yang sedikit bersinar, dan mencium aroma wangi yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. "Ini benar-benar pulau yang tak pernah tercatat, subhanallah," bisik Pak Abdul sambil mengajak Raffi untuk bersama-sama menunaikan sujud syukur di atas tanah misterius namun menenteramkan itu. Di kejauhan, terlihat siluet kecil-kecil bercahaya yang melayang mendekati pesawat, dan ketika mereka semakin dekat, tampaklah bentuk seperti peri bersayap mungil, namun tak sepenuhnya menyerupai manusia. "Apa itu makhluk gaib?" tanya salah satu penumpang, menahan rasa ngeri dan penasaran, sedangkan Pak Abdul menenangkan, "Ingat, kita adalah tamu di sini, jaga adab dan tawakal." Makhluk-makhluk tersebut bergumam dalam bahasa yang lembut namun tidak dapat dipahami secara literal, lalu menebarkan cahaya tipis ke sekitar, menghadirkan perasaan damai di hati orang-orang yang melihatnya. Seorang pramugara yang mencoba mendekat, menyapa dengan, "Assalamualaikum," dan terdengar balasan bergema bagaikan gema takbir di lembah pegunungan, seolah menegaskan bahwa makhluk itu mengerti maksud salam. Cahaya yang terpancar dari sosok mereka membentuk pola lingkaran yang mengitari penumpang, seakan memberi perlindungan rohani sekaligus menyucikan lingkungan sekitar. Sinta, yang terkejut dan terharu, menitikan air mata karena merasakan ketentraman luar biasa. Lalu ia berkata pada Kapten Arya, "Pak, ini lebih dari sekadar pengalaman fisik. Saya yakin Allah sedang membuka tabir alam gaib." Salah satu makhluk bercahaya menatap Pak Abdul, kemudian menempatkan tangan kecilnya di dada, seolah memberikan pesan penting yang hanya ia sendiri yang mampu merasakan. "Alhamdulillah, mereka mengingatkan kita tentang kesombongan manusia yang menuhankan teknologi," ujar Pak Abdul, seakan baru saja menerima pesan telepati, lalu memandang wajah penumpang lain penuh kesadaran. Kapten Arya mengumpulkan semua penumpang di dekat badan pesawat untuk memastikan kondisi dan keselamatan, seraya memerintahkan awak kabin menyiapkan perlengkapan darurat jika sewaktu-waktu diperlukan. Makhluk-makhluk bercahaya itu perlahan menjauh, menebar kilau permata di atas pepohonan, meninggalkan kesan bahwa mereka telah mengantarkan sebuah peringatan bagi umat manusia agar kembali pada fitrah beriman. Saat fajar mulai menyingsing, langit pulau itu memunculkan kilatan cahaya yang membentuk tulisan-tulisan Arab raksasa di cakrawala, menimbulkan rasa gentar karena tampak seperti ayat-ayat teguran. Pak Abdul, yang terus berdoa memohon petunjuk, mengartikan bahwa tulisan tersebut menyeru agar manusia tidak larut dalam keangkuhan dan lupa bahwa teknologi hanya pinjaman yang harus digunakan dengan bijak. "Teman-teman, ini jelas peringatan bagi kita semua," kata Kapten Arya sambil memandang langit, sementara Sinta merinding melihat kombinasi cahaya matahari dan tulisan raksasa itu bersatu menghiasi horizon. Bunyi gemuruh samar terdengar di arah gunung kecil di tengah pulau, menandakan adanya fenomena alam yang tak biasa, sehingga awak kabin menginstruksikan penumpang untuk tidak jauh-jauh dari pesawat. "Barangkali kita diminta merenungkan segala kebesaran Allah. Di tempat terpencil ini kita justru memperoleh pelajaran paling berharga," ujar Raffi, yang terdengar semakin matang dalam pemikiran spiritualnya. Cahaya matahari yang mulai naik mengungkapkan keindahan pulau, dengan pepohonan rimbun dan air laut berwarna zamrud yang berkilau, namun suasana terasa hikmat berkat tulisan langit yang masih membayang. Sinta memperhatikan bahwa jam tangannya kembali bergerak normal, menandakan bahwa dimensi waktu yang sempat terhenti telah menyesuaikan kembali, meski mereka masih terputus dari dunia luar. "Kita tak bisa terus diam di sini," Kapten Arya berujar. "Tetapi kita juga harus menunggu arahan selanjutnya, sebab saya tak mau ambil risiko menjelajah pulau yang penuh misteri." Langit tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan, lalu tersebar suara menggelegar seperti panggilan, dan Pak Abdul berlutut, merapatkan kedua tangannya sambil berzikir, karena merasakan getaran spiritual yang kuat. Segala peringatan dari langit ini menekankan bahwa manusia harus kembali kepada nilai-nilai Islam yang menuntun pada akhlak mulia, sehingga perjalanan ini bukan sekadar penyelamatan fisik, tetapi juga penyucian jiwa. Gunung di tengah pulau, yang awalnya tenang,
mulai memancarkan cahaya kemerahan seperti pijar lava, menandakan peningkatan aktivitas geologis yang membuat para penumpang cemas akan kemungkinan letusan. Suara gemuruh semakin nyaring, seolah bumi sedang bernafas berat, sementara Pak Abdul mengingatkan, dalam hadis-hadis Nabi, sering disebutkan tanda-tanda kiamat kecil berupa perubahan alam yang tak terduga. Raffi, yang dulunya jarang mengaji, kini terlihat sigap meraih air wudhu di tepi pantai untuk menunaikan sholat tahajud, tergerak oleh ketakutan sekaligus kesadaran rohani yang kian mendalam. "Pak Kapten, apa kita bisa segera terbang dari sini?" tanya salah seorang penumpang dengan nada cemas. Namun Kapten Arya menjelaskan bahwa bahan bakar sudah menipis menurut indikator tangki. Cahaya kemerahan semakin meluas di sekitar gunung, membentuk pola menyerupai lava yang menetes. Tetapi entah mengapa tidak menimbulkan panas ekstrim, seakan fenomena itu hanyalah simbol peringatan. "Sinta, berapa sisa bahan bakar kita?" tanya Kapten Arya, dan Sinta menjawab dengan nada khawatir. "Tidak mungkin cukup untuk penerbangan jarak jauh, Pak. Kita hanya punya sisa cadangan seperempat tangki." Melihat situasi genting itu, Buruk tiba-tiba menampakkan diri lagi di tepi landasan alam, mengepakkan sayapnya beberapa kali seolah memberi isyarat bahwa mereka harus bersiap untuk pergi. "Alhamdulillah, Buruk datang lagi," ujar seorang pramugari, yang langsung memandu penumpang untuk naik ke pesawat, sementara Pak Abdul meneruskan zikirnya dalam hati. Langit mulai gelap meski matahari sebenarnya belum jauh di atas kepala, menegaskan bahwa pulau ini sedang mengalami pergolakan energi dahsyat, dan Kapten Arya tak ingin menunda kepulangan. Kiamat kecil yang terlihat di pulau ini menjadi cerminan bahwa manusia harus menata ulang niat dan perilakunya, serta tak semestinya menunda tobat, karena segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan Allah. Buruk menuntun langkah mereka untuk segera naik kembali ke pesawat, melambaikan sayap bercahaya ke arah kokpit, seakan menekankan bahwa mereka harus lepas landas secepatnya sebelum pulau itu benar-benar bergolak. Kapten Arya menginstruksikan para penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman, memastikan pintu kargo tertutup rapat, dan memerintahkan kru kabin untuk melakukan pemeriksaan cepat di lorong penumpang. Suara letusan halus terdengar dari arah gunung, mengepulkan kabut kemerahan yang melayang di udara, memicu getaran halus di landasan pasir sehingga pesawat turut sedikit bergoyang. "Ya Allah, lindungilah kami di perjalanan pulang," bisik Anissa dengan wajah penuh harap, sambil memeluk bayinya yang masih tertidur pulas dalam gendongan. Buruk menepuk-nepuk sisi badan pesawat dengan ekornya, seolah memberikan energi tambahan, dan Sinta melaporkan bahwa tangki bahan bakar yang tadi hampir kosong kini menunjukkan indikator hampir setengah penuh. "Subhanallah, bahan bakar kita bertambah, Pak," seru Sinta dengan nada penuh keheranan. Namun Kapten Arya hanya tersenyum dan membalas, "Inilah karunia Allah yang tidak pernah kita sangka." Burung-burung berwarna-warni yang tak dikenal tiba-tiba terbang menjauh dari area pantai, menandakan bahwa alam pulau ini mulai waspada, memperkuat niat Kapten Arya untuk segera meninggalkan tempat misterius itu. Sambil menghidupkan mesin satu persatu, Kapten Arya melafalkan basmalah, dilanjutkan dengan doa safar yang dianjurkan Rasulullah, memohon penjagaan agar penerbangan menuju tanah air selamat. Buruk melesat cepat ke udara, memberi isyarat agar pesawat mengikuti jalurnya, sementara landasan pasir yang semula stabil kini terlihat mulai retak-retak, menimbulkan debu kemerahan yang beterbangan. Dengan tarikan kemudi yang mantap, Kapten Arya akhirnya menggerakkan pesawat melaju kencang hingga berhasil lepas landas, meninggalkan pulau misterius yang menampilkan gejolak alam memukau sekaligus menakutkan. Pesawat terangkat menuju langit yang masih dihiasi awan gelap, namun Buruk melingkar di sekitarnya, memancarkan cahaya putih kemilau yang membantu menembus kepulan badai yang masih bergulung. Di kabin, penumpang terlihat lebih tenang, karena mereka yakin pertolongan Allah yang diwakili Buruk akan kembali memandu mereka hingga tiba di rumah dengan selamat. Sinta mengamati ketinggian pesawat yang perlahan menanjak ke 30,000 kaki, padahal kondisi mesin tidak sepenuhnya optimal, menandakan adanya dorongan kekuatan yang tidak rasional bagi standar penerbangan biasa. "Pak Kapten, tampaknya kita akan menghadapi badai yang lebih besar," ucap Sinta, menunjuk garis awan tebal di monitor radar cuaca analog yang tiba-tiba aktif kembali. Kapten Arya memeriksa tombol-tombol kabin, mempersiapkan segala prosedur darurat, sembari terus memanjatkan doa agar angin kencang tidak sampai merusak struktur pesawat. Angin ribut menyerbu, mengguncang pesawat seperti sampan kecil di tengah ombak laut, namun Buruk terbang di depan hidung pesawat, menepi sebagian besar turbulensi dengan sayapnya yang memancarkan aura penahan. "Semua penumpang, harap tetap tenang dan berzikir," seru pramugara, dan seketika terdengar lantunan istighfar menggema di sepanjang kabin, menciptakan suasana hikmat meski situasi mencekam.
Bahan bakar pesawat secara ajaib tidak berkurang banyak selama menembus badai, membuat Sinta keheranan dan berkata, "Ini seperti kita diberi cadangan energi langsung dari langit." Titik-titik petir yang berkelip beberapa kali hampir menyambar sayap, namun selalu terpental seolah bertemu perisai tak kasat mata, sehingga Kapten Arya kian yakin bahwa Allah benar-benar melindungi mereka. Sekali lagi, Buruk memberi aba-aba dengan gerakan sayap, mengisyaratkan belokan ke arah barat laut, dan Kapten Arya meloloskan diri dari lingkaran badai, memasuki daerah udara yang lebih tenang menjelang fajar. Saat suasana mulai mereda dan pesawat melewati batas akhir badai, Sinta menatap layar navigasi yang sebelumnya kosong, kini menampilkan garis hijau yang membentuk jalur kembali ke Indonesia. "Pak, jalur kita muncul lagi, ini sepertinya sudah di wilayah udara tanah air," ucap Sinta dengan mata berkaca-kaca, merasa lega karena melihat ada kepastian arah. Kapten Arya mendapati catatan manualnya bahwa waktu tempuh seharusnya tak mungkin secepat ini, sehingga ia menyimpulkan ada anomali waktu yang terjadi selama mereka berada di dimensi tak biasa. "Subhanallah, kita masih punya jarak tempuh sekitar 1 jam sebelum mendarat," kata Kapten Arya, yang diiringi ucapan syukur dari seluruh awak kabin dan penumpang. Menariknya, Sinta menemukan sebuah panel tambahan di bawah instrumen autopilot, yang sebelumnya tidak ada, menampilkan simbol arah bergaya kaligrafi dengan tulisan Al-Kafi, artinya yang maha mencukupi. "Benda apa ini?" tanya Sinta, dan Kapten Arya mencoba menekan tombolnya, namun tidak ada reaksi, lalu ia hanya menganggapnya sebagai pesan spiritual bahwa hanya Allah yang maha mencukupi semua kebutuhan manusia. Pak Abdul masuk ke kokpit dengan izin, lalu memandang panel tersebut. Mungkin inilah jejak keajaiban yang Allah tunjukkan, agar kita tak melupakan rahasia langit yang telah kita saksikan. Sementara itu, Raffi, yang membantu para pramugari, menemukan kertas catatan kuno di salah satu laci kabin, memuat doa-doa perjalanan yang rupanya ditulis dalam aksara Arab gundul dengan tanggal tak jelas. Penemuan-penemuan aneh ini membuat seluruh awak pesawat tersadar bahwa mereka baru saja melewati pengalaman penuh mukjizat, dan tanggung jawab moral untuk membagikan hikmahnya kian besar. "Pak Kapten, kita sudah hampir memasuki ruang udara Indonesia," lapor Sinta, dan Kapten Arya mengangguk penuh rasa haru, sambil memandang jendela, berharap Buruk masih setia menemani hingga pendaratan. Pesawat kembali terdeteksi oleh radar menara pengawas Bandara Soekarno-Hatta, membuat petugas lalu lintas udara terkejut karena pesawat yang telah dinyatakan hilang justru muncul dengan panggilan frekuensi jelas. "Bravo 57, di sini Jakarta Tower, apakah kalian mendengar?" panggil petugas menara, dan Kapten Arya menjawab, "Jakarta Tower, kami mendengar dengan jelas, mohon izin untuk mendarat darurat." Suara riuh muncul di latar komunikasi, menunjukkan bahwa pihak berwenang kebingungan lantaran pesawat tersebut seharusnya sudah hilang lebih dari 5 jam, namun kini kembali dengan rute yang tak masuk akal. "Alhamdulillah, kita terdeteksi," seru Sinta penuh rasa syukur, sambil memeriksa ketinggian dan kecepatan, memastikan semuanya dalam kondisi aman untuk pendaratan. Buruk yang sejak tadi memandu kini terbang di sebelah kanan pesawat, menebarkan cahaya terakhirnya, kemudian perlahan menghilang di balik awan senja, membuat para penumpang meneteskan air mata perpisahan. "Ini seperti pertemuan singkat dengan dunia gaib yang meninggalkan jejak mendalam," ujar Pak Abdul, disambut anggukan setuju dari orang-orang yang melihat langsung keajaiban Buruk itu. Awak kabin sibuk menenangkan penumpang, memberitahu bahwa prosedur pendaratan akan segera dilaksanakan, sementara menara pengawas menetapkan prioritas landasan khusus demi mempermudah proses. Pesawat pun menukik perlahan di atas langit Jakarta yang merona, menandakan senja mulai turun, dan Kapten Arya menahan napas, menyadari bahwa mereka berhasil selamat sejauh ini hanya karena rahmat Allah. "Jakarta Tower, kami siap mendarat," ucap Kapten Arya, penuh keyakinan bahwa semua ini adalah awal dari kisah besar yang akan mereka bagi pada dunia. Ban pesawat menyentuh aspal landasan dengan mulus, diiringi sorakan lirih para penumpang, menandakan bahwa perjalanan luar biasa ini akhirnya menapakkan diri di bumi Indonesia dengan selamat. Begitu pintu pesawat terbuka, tim evakuasi dan petugas keamanan bandara memasuki kabin dengan peralatan medis, mendapati wajah penumpang yang terlihat lelah namun berkilau kebahagiaan karena selamat. Raffi, yang sebelumnya cuek soal agama, dengan lantang menceritakan kepada petugas bahwa mereka melihat Buruk dan mengalami keajaiban di tengah badai, namun sang petugas hanya terpana sulit mempercayai kisah itu. Pak Abdul membimbing beberapa penumpang berdoa syukur di lorong pesawat, lalu memberikan kesaksian tentang makhluk bercahaya dan pulau misterius, yang membuat regu penolong makin terheran-heran.
Sinta menyerahkan rekaman audio kokpit yang anehnya hanya berisi dengungan zikir tak beraturan, seolah bukti bahwa peralatan mereka sempat merekam suara dari dimensi lain. Kapten Arya, dengan bijak, mengatakan pada para petugas, "Tidak semua yang kami alami bisa dijelaskan secara ilmiah, namun yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Beberapa penumpang memeluk pramugari yang sudah seperti saudara sendiri, karena kebersamaan selama musibah mengingatkan mereka untuk selalu menjaga silaturahim dan empati. Kita wajib menceritakan ini agar orang-orang tahu betapa dekat pertolongan Allah bagi siapa saja yang memohon, kata Kapten Arya, yang kemudian disetujui oleh awak kabin dan penumpang lainnya. Pihak otoritas penerbangan yang melakukan inspeksi kagum melihat kondisi pesawat yang tampak mulus tanpa kerusakan berarti, padahal laporan data radar menunjukkan pesawat sempat hilang dalam badai besar. Banyak media menunggu di pintu kedatangan, bersiap mewawancarai penumpang dan kapten, namun mereka kehabisan kata-kata saat mendengar cerita tentang cahaya gaib, buruk, dan dimensi lain yang membingungkan. Meski bukti fisik terbatas, kesaksian massal ini membentuk satu kesimpulan di benak mereka, bahwa keagungan Allah melampaui batas-batas nalar, dan kadang, hikmah besar tersembunyi dalam musibah yang tampak mustahil. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan sesi tanya-jawab singkat, Kapten Arya akhirnya berdiri di depan para penumpang yang masih berkumpul di ruang tunggu, menegaskan betapa semua kejadian ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sinta, memegang buku catatan penerbangan yang dipenuhi kejanggalan data, mengungkapkan rasa syukurnya karena telah diingatkan untuk mengutamakan iman sekaligus tanggung jawab profesi, sebab manusia hanyalah perantara di tangan Allah. Pak Abdul mengajak seluruh penumpang menunaikan sholat berjamaah di musola bandara, mengungkapkan bahwa perjalanan rohani ini seharusnya menyadarkan mereka akan lemahnya manusia di hadapan kebesaran ilahi. Raffi, yang baru saja menunaikan sholat dengan khusyuk, bertekad mengubah gaya hidupnya agar lebih bermanfaat bagi orang lain dan tidak lagi terjebak dalam kesenangan dunia yang semu. Beberapa pramugari dan awak kabin memutuskan untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka, karena sadar bahwa keselamatan yang mereka alami bukan semata keunggulan teknologi penerbangan, melainkan murni campur tangan Allah. Kapten Arya menerima telepon dari pimpinan maskapai, yang meminta laporan resmi, namun ia menjawab, "Akan kubuat laporan sejujur mungkin, meski mereka mungkin sulit mempercayainya, karena kebenaran tidak boleh ditutup-tutupi." Bagi sebagian orang, kisah buruk dan pulau misterius ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hubungan manusia dengan Sang Pencipta, agar tidak terlampau sibuk mengejar dunia semata. Di antara para penumpang yang pulang, ada yang mulai berdonasi untuk membantu kaum duafa. Ada pula yang merencanakan menunaikan ibadah haji lebih cepat, sebab pengalaman ini menyentak kesadaran mereka tentang hakikat hidup. Meskipun kejadian ini akan menjadi sorotan media dan mungkin menimbulkan perdebatan, Kapten Arya dan semua yang terlibat yakin bahwa mereka telah dihadapkan pada tanda-tanda kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. Pada akhirnya, kisah pesawat Indonesia yang selamat dari kecelakaan berkat pertolongan buruk raksasa menyebar menjadi hikmah Islami, mengingatkan setiap insan bahwa tidak ada apapun di jagat raya yang mustahil bila Allah telah berkehendak.